Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni, NIM 19058, Prodi D33B. Saya siswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sterilisasi akhir dan aseptik beserta contohnya. Sterilisasi secara aseptik. Secara aseptik tidak dilakukan sterilisasi akhir, digunakan bila bahan obat tidak dapat disterilkan karena akan rusak atau mengurai. Cara ini terbatas penggunaannya pada sediaan yang mengandung zat aktif ke suhu tinggi dan dapat menyebabkan penguraian dan penurunan kerja farmakologinya. Antibiotik dan beberapa hormon tertentu merupakan zat aktif yang sebaiknya diracik secara aseptik. Cara aseptik bukanlah suatu cara sterilisasi, melainkan suatu cara kerja untuk memperoleh sediaan steril dengan mencegah kontaminasi zat renlit dalam sediaan. Dengan cara ini, zat aktif dihindarkan dari cara sterilisasi akhir yang melibatkan panas. Caranya, setiap alat yang digunakan sudah dicuci dan disterilkan. Kemudian bahan obat, zat pembawa, zat pembantu dicampur secara aseptik dalam ruangan aseptik hingga terbentuk larutan injeksi dan dikemas secara aseptik. Isi wadah dan tutup kedap. Karantina sambil menunggu pengujian mutu dari bagian KISI atau KIA. Setelah lolos uji mutu, beri etiket dan kemasan. Ini merupakan skema pembuatan secara aseptik. Contohnya, obat mata, larutan injeksi, infus. Contoh bahan obat yang digunakan dalam cara aseptik adalah vitamin C. Cara non-aseptik sterilisasi akhir. Cara ini merupakan cara sterilisasi umum yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sediaan steril. Zat aktif harus stabil dengan adanya molekul air dan suhu sterilisasi. Dengan cara ini, sterilisasi pada tahap terakhir pembuatan sediaan. Caranya, bahan obat dan zat pembantu dilarutkan ke dalam zat pembawa dan dibuat larutan injeksi. Saring hingga jernih dan tidak boleh ada serat yang terbawa ke dalam filter larutan. Masukkan ke dalam wadah dalam keadaan bersih dan sedapat mungkin aseptik. Sterilisasi akhir dilakukan setelah sediaan ada di wadah. Semua sediaan steril harus dibuat di ruangan steril. Ini merupakan skema pembuatan secara non-aseptik atau sterilisasi akhir. Contohnya, infus rangen laktat. Contoh bahan obat yang digunakan dalam cara sterilisasi akhir adalah paracetamol dan ibuprofen. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.